Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi soal SPBU swasta yang batal membeli bahan bakar minyak dari Pertamina. Bahlil mengatakan SPBU swasta masih menjalin komunikasi secara B2B dengan Pertamina untuk pembelian BBM murni. Berita selanjutnya, gladi bersih peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Seluruh unsur pasukan dan alutsista dikerahkan untuk simulasi menjelang acara puncak pada 5 Oktober. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia buka suara usai SPBU swasta seperti BPAKR dan Vivo batal membeli BBM dari Pertamina. Bahlil mengatakan SPBU swasta masih menjalin komunikasi secara B2B atau bisnis to bisnis dengan Pertamina untuk pembelian BBM murni. Sehingga Bahlil menegaskan peluangnya belum benar-benar tertutup. Bahlil juga menyebut stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup hingga 3 pekan ke depan. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM pada SPBU swasta, Bahlil memastikan pemerintah sudah menambah kuota impor BBM sebesar 10% lebih. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan kuota impor tahun lalu. Sebelumnya diberitakan, Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar mengatakan Vivo dan BPAKR sebelumnya telah sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Namun selang beberapa waktu, mereka tiba-tiba membatalkan rencana tersebut. Gladi bersih peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Seluruh unsur pasukan dan alutsista dikerahkan untuk simulasi menjelang acara puncak pada 5 Oktober. Dengan mengusung tema TNI Prima TNI Rakyat Indonesia Maju, lebih dari 133.000 prajurit dan unsur sipil dilibatkan, bersama 1.047 alutsista dari matra darat, laut, dan udara. Alutsista yang tampil mencakup kendaraan taktis, artileri,
tank, helikopter, pesawat angkut, hingga pesawat tempur. Simulasi penuh juga diwarnai demonstrasi operasi militer dan unjuk kemampuan prajurit menggunakan alutsista. Puncak perayaan akan diawali dengan upacara militer, dilanjutkan divail pasukan, pertunjukan drum band, serta atraksi bela diri. Aksi penerjun payung, simulasi tempur, hingga skenario penanganan bencana dan perang kota turut ditampilkan. Sejumlah manuver pesawat tempur dipersiapkan untuk menghadirkan tontonan spektakuler di hari peringatan. Yang kita saksikan pada gladi resik hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak ada kendala apapun, mulai dari tahapan persiapan, kemudian acara pendahuluan, sampai dengan acara pokok dan defile serta demonstrasi. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk kegiatan di tanggal 5 nanti, upacara rencananya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku ketua upacara, didampingi oleh Bapak Panglima TNI, Menhan RI, Wakil Panglima TNI, serta seluruh kepala staf angkatan-angkatan. Sebuah mobil Innova yang membawa dua penyanyi dangdut, salah satunya Cantika Davinka, mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jumat malam 3 Oktober. Mobil menabrak sepeda motor dan sebuah bengkel. Dua pelajar SMP masing-masing berusia 12 tahun, warga desa Giri Purwo, tewas di tempat. Sementara sopir mobil, Cantika Davinka dan rekannya mengalami luka ringan. Menurut keterangan saksi, kecelakaan terjadi saat mobil mencoba menyalip kendaraan di depannya. Dari arah berlawanan, muncul motor tanpa lampu yang dikendarai korban. Karena jarak terlalu dekat dan kecepatan tinggi, tabrakan tak terhindarkan. Mobil baru berhenti setelah menabrak sebuah bengkel. Korban tewas setelah dievakuasi ke RSUD Dr. Suidiman, Magetan, sementara Cantika dan rombongannya masih menjalani perawatan.
Kasus ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Apa ini? Keluarin. Berapa biji ini kau bawa? Emas ya. Ada lagi? Gimana lagi? Seorang pria asal Sumatera berinisial AM ditangkap saat tiba di pelabuhan Batam Center dari Malaysia karena berusaha menyelundupkan emas seberat 2,5 kg senilai 4,8 miliar yang disembunyikan dalam korset wanita. Apa ini? Keluarin. AM tertangkap karena petugas mencurigai ada benda mencolok di bagian tubuhnya. Gimana lagi? Ya. Ini apa nih, Pak? Selain itu, petugas juga menggagalkan penyelundupan narkoba berupa 1 kg sabu yang disembunyikan dalam lipatan pakaian seseorang laki-laki berusia 36 tahun asal Aceh. Pelaku tersebut menggunakan penerbangan Super Airjet rute Batam, Yogyakarta, Lombok. Petugas Bea dan Cukai Batam juga berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan iPhone bekas sebanyak 797 unit dari dalam sebuah mobil pribadi. Handphone merek Apple jenis iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 tersebut diduga akan dibawa menuju Kalimantan Barat atas perintah seseorang berinisial AR dengan upah 24 juta. Nilai barang hasil penindakan ini diperkirakan mencapai 3,2 miliar rupiah. Menurut Kepala Bea dan Cukai Batam, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, serta kementerian dan lembaga terkait. Baik, terkait dengan penindakan emas berbentuk perhiasan dengan total berat 2,5 kg, kami melakukan penindakan pada hari Senin tanggal 22 September 2025 di Pelabuhan Batam Center. Ternyata setelah pemeriksaan, penumpang EA ini yang menggunakan korset di bagian perutnya. Nah, di situ kami menemukan 3 bungkus yang berada di korset yang di saudara EA, ya. Kemudian di kantongnya juga ada 2 bungkus. Kami lakukan pemeriksaan, ya, EA ini membawa perhiasan emas berupa kalung dan gelang, ya, dengan total 2,5 kg. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan 2 orang mengendarai sepeda motor dan menyiramkan bensin ke rumah toko milik Teguh Istianto, Koordinator Masyarakat Pati Bersatu atau MPB. Setelah menyiram bensin, pelaku langsung menyulut api lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beruntung, api tidak sempat membesar karena cepat diketahui warga sekitar yang sigap memadamkan api dengan peralatan seadanya.
Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian. Polisi memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Heri Dwi Utomo menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan barang bukti dan tengah menelusuri rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Sebelumnya, Teguh Istihanto diketahui sempat bersitegang dengan masa pendukung Bupati Pati Sudewo dalam rapat panitia khusus di DPRD Pati pada Kamis lalu. Saat hendak memasuki kantor DPRD untuk menghadiri rapat, Teguh mengalami penganiayaan oleh sekelompok massa yang diduga merupakan pendukung Bupati. Ini tadi pagi subuh, jadi ibu saya bangun untuk sholat subuh. Saat bangun mengetahui ada api dari dalam ini berkobar. Setelah itu teriak-teriak ibu saya. Terus kemudian saya bangun, istri saya bangun, anak-anak saya bangun. Terus kemudian kan saya buka, ternyata memang ada api. Dan saya keluar, terus saya minta anak saya untuk bawa air, kita ambil di kamar mandi, terus kita siram. Tadi sekitar jam 4 ada informasi, kemudian hari ini korban melaporkan ke Polres, ini baru dimintai keterangan. Dan tadi sudah olah TKP dong? Iya, jadi pagi setelah jam 4 kejadian jam 4 kemudian kita lakukan olah TKP. Ini sudah ada beberapa CCTV yang sudah Iya, itu masih dalam tahap penyelidikan dan segera terungkap. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara atau ASN yang malas kerja. Deddy menyebut ASN dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerja buruk akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial mulai 1 November 2025. Nantinya, nama, foto, hingga alamat ASN yang dianggap malas dan tidak produktif akan dipajang di akun media sosial resmi Deddy. Ia menjelaskan, setiap bulan data absensi pegawai akan dikumpulkan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Deddy mengatakan langkah ini wajar dilakukan karena ASN menerima gaji dari negara dan dituntut memberikan hasil kerja nyata. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyalurkan sebagian ASN ke sekolah-sekolah untuk membantu tugas administrasi. Lantaran tidak semua pegawai dibutuhkan tetap berada di OPD masing-masing.
Dedi menyebut ASN sudah memiliki indikator kinerja yang wajib dicapai tiap bulan. Dedi mengatakan dirinya tak segan memberikan sanksi berat bagi pegawai yang melanggar aturan. Diketahui, Dedi telah memberhentikan 20 ASN yang dianggap malas. Pemerintah Israel di bawah Benyamin Netanyahu menjalankan operasi rahasia dengan membayar influencer media sosial untuk menyebarkan konten pro-Israel. Dokumen FARA di Amerika Serikat mengungkap kampanye terselubung yang melibatkan manipulasi algoritma dan kerjasama dengan media tertentu. Setiap influencer bisa menerima bayaran hingga $7.000 Amerika atau sekitar 116 juta rupiah untuk satu unggahan di TikTok maupun Instagram. Pembayaran diatur oleh Kementerian Luar Negeri Israel melalui kontraktor Bridges Partners agar pesan pro-Israel tersebar luas. Dana sebesar $900.000 atau 14 miliar rupiah disiapkan untuk membiayai 75 sampai 90 unggahan antara Juni hingga September 2024. Kampanye ini berjalan di bawah inisiatif bernama Project Esther yang menyerupai strategi kampanye think tank Amerika. Perusahaan Clock Tower X LLC pimpinan Brad Parscale, mantan manajer kampanye Trump, menerima kontrak senilai $6 juta untuk menargetkan generasi Z. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.